rame di video-video. Namun ini bukan mengkanter ataupun ini, kita hanya ingin mengulas saja bahwa kuntilanak yang diceritakan di masyarakat ini banyak sekali hal-hal yang sangat menarik. Nah, di dalam hal ini saya melihat bahwa adanya sesuatu yang mungkin bisa menjadikan inspirasi ataupun menjadikan sesuatu cerita yang bisa kita membuat semuanya bisa jadi lebih paham tentang apa yang dinamakan kuntilanak itu sendiri. Kuntilanak adalah salah satu yang mungkin jenis daripada yang orang katakan hantu ataupun mungkin semacam korin ataupun semacam yang lainnya. Namun di dalam hal ini ada sesuatu yang menarik, ya, tentang seseorang yang katanya, ini juga katanya sedang ada pernikahan dengan seorang kuntilanak. Nah, di dalam hal ini kalau kita melihat kuntilanak itu sendiri, kuntilanak ini adalah alam goib, alam yang sifatnya sudah tidak bersentuhan dengan tubuh kita. Jadi bila mana antara kita dengan alam goib tersebut tidak akan mungkin bisa menjadi satu. Mungkin secara batiniah kita bisa, tetapi secara lahiriah kita kayaknya tidak mungkin untuk bisa menjadi satu dengan seperti katakan itu arwah ataupun itu korin dan lain sebagainya. Karena jelas alam nyata dengan alam yang tidak nyata ini ya tidak akan mungkin jadi satu. Salah satu adalah contoh tentang alam jin. Kan gak mungkin alam jin dengan alam manusia itu menjadi satu dan akhirnya bisa bertemu dan bisa ada pernikahan secara nyata. Di dalam cerita kuntilanak ini yang menarik adalah hampir sama semua. Salah satunya dia seorang wanita berambut panjang. Nah, ini hampir semua jenis kuntilanak itu rambutnya panjang. Saya nggak tahu apakah di alam kubur sana itu rambut itu bisa tumbuh dan berkembang seperti pada saat manusia itu ada di alam nyata. Karena tentunya yang dinamakan kuntilanak ini adalah kalau dia adalah sebagian daripada ruh yang sudah meninggal, ya tentunya dia sudah meninggal gitu, dan sudah meninggal di alam kubur, dan pada saat itulah semuanya ya sudah tidak akan bisa berkembang. Seandainya rambut, ya mungkin juga kulit dan lain dan sebagainya itu sudah pasti mati, dan dalam kematian tadi di alam kubur tadi sudah tidak ada perkembangan. Yang ada adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari ini semua, yang mana saya juga melihat dan mendengar, ya artinya ada sesuatu yang mungkin perlu kita kita pelajari. Kalau kuntilanak itu ada ceritanya yang dipaku kepalanya, sampai di kepalanya sini ya dipaku, dan akhirnya dia menjadi manusia. Nah, menjadi manusia yang akhirnya ada pengakuan orang yang menikah dengan kuntilanak ini sendiri. Nah, apakah ini nyata ataukah ini hanya sekedar konten, ataukah ini hanya sekedar cerita dari masyarakat, ya kita juga belum tahu sih. Namun yang pastinya seperti itulah cerita tentang kuntilanak yang sekarang ini banyak juga diceritakan di masyarakat. Banyak pula kalau kita lagi sendirian di gang-gang tertentu di alam nyata ini, kadang-kadang melihat katanya ada yang
suka gelantungan, yang suka eh, berdiri ya dengan rambut terurai panjang, yang berjubah ya, arti bergaun lah ya, bergaun putih ya, yang akhirnya ketawa cekikikan, yang itu dinyatakan sebagai kuntilanak. Saya eh, ketahui bahwa kuntilanak ini adalah jenis ya semacam korin atau semacam jenis ruh atau arwah yang mungkin saja dia menunjukkan keberadaannya di alam nyata dengan dilihat oleh seseorang. Dan tidak semua orang juga dapat melihat yang namanya kuntilanak. Dan itu kalau bukan karena izin Allah dan mungkin bukan karena kebetulan ya memang sudah ketemu, ya saya rasa juga nggak mungkin. Ya, dari 1.000 orang mungkin baru satu yang bisa ketemu dengan orang yang dinamakan kuntilanak ini. Namun ceritanya ya semua hampir mirip lah. Kuntilanak seorang perempuan yang berambut panjang dan uh, berjubah atau bergaun putih yang mana semuanya ketawa. Nah, biasanya kuntilanak itu yang banyak diceritakan adalah di tempat-tempat yang seperti pohon-pohon rindang, di tempat-tempat diesel ya biasanya, di tempat-tempat yang ya ayem biasanya itu juga ada ya, seperti kayak katakanlah sumur dan sebagainya. Itu sering muncul memang yang seperti itu. Tapi kemunculan ini kan tidak semua orang harus tahu. Hanya 1-2 orang mungkin yang mengetahui bahwa di situ ada kuntilanak. Lepas daripada cerita kuntilanak itu menikah dengan manusia, yaitu wallahu alam. Ya, mungkin benar atau mungkin tidak, kita serahkan kembali kepada orang yang bercerita. Namun kita mesti sadari bahwa pernikahan antara kuntilanak dengan manusia ini ya itu adalah hal yang aneh menurut saya. Kenapa? Dia sudah di alam yang sudah tidak nyata, yang sudah sekian ribu tahun, atau mungkin sudah ratusan tahun, atau mungkin sudah puluhan tahun, bisa muncul dan bisa hidup kembali. Nah, ini logika saya ini berarti ini sudah hampir melebihi kekuasaan Allah. Atau mungkin ini juga atas izin Allah. Nah, kita ini nih yang perlu kita bahas ini. Ya, atas izin Allah ataukah ini ya hanya sebagai cerita saja. Karena sepengetahuan kita bersama bahwa tidak ada satu manusia pun yang sudah meninggal itu dia muncul kembali ke dunia dan hidup kembali di alam nyata. Nah, cerita ini ya hampir tidak masuk di akal menurut saya. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu tidak ada satupun yang akan kembali ke dunia. Kalaupun ada, semua itu karena Allah Ta'ala. Dan bukan semua orang bisa menemukan, bukan semua orang itu bisa menjadikan sesuatu cerita ini menjadi sesuatu yang sangat kebetulan, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat orang itu menjadi nyata. Nah, ceritanya di Paku itu juga saya juga bingungnya gimana ya, bagaimana dia bisa dipaku kalau seandainya dia di alam yang tidak nyata, yang tidak kelihatan secara nyata, ditangkap pun mungkin bisa menjadi hanya sebagai asap, atau ditangkap pun hanya sebagai bayangan. Kok bagaimana itu bisa dipukul dengan palu ya, ditancapkan ke pakunya di kepala. Nah, ini salah satu yang mungkin perlu kita bahas di sini. Jadi marilah kita sikapi, marilah kita ikuti apa-apa yang menjadi kekuatan alam gaib,
dan apa-apa yang menjadi kekuatan alam nyatanya. Jadi jangan semua cerita tentang alam gaib itu pun menjadi sah, seakan-akan yang akhirnya bisa menggoyahkan keimanan kita. Nah, keimanan kita itu tidak boleh goyah dengan cerita-cerita yang memang belum tentu ada kebenarannya. Benar atau tidaknya itu ya kalau kita memang mengalami. Kalau tidak mengalami, hanya nonton, hanya memberikan komentar bahwa itu di sana ada cerita begini begitu begini begitu, ya itu namanya kita tidak memiliki prinsip ya. Nah, di dalam prinsip kehidupan kita, yang kita selalu bahwa yang namanya alam gaib itu adalah alam yang tidak terlihat, dan bisa terlihat itu mungkin dengan alam batiniah yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Belum ada cerita yang namanya kuntilanak itu rambutnya pendek. Nah, kenapa nih ceritanya hampir sama semua? Nah, saya juga nggak ngerti nih apakah kuntilanak itu harus rambutnya panjang, ya, dengan bergaun putih. Belum ada cerita nih tentang kuntilanak yang bergaun menggunakan celana jin, itu loh, yang menggunakan baju budaya lah katakan. Itu belum kelihatan. Semua hampir rata-rata cerita kuntilanak itu berambut panjang dan bergaun putih. Nah, untuk itulah semua yang saya katakan jangan menjadi sesuatu hal-hal yang sifatnya belum jelas, ya kita juga sudah ingin menyampaikan. Nah, kalau ada cerita ini dan itu bisa jelas, bisa disosialkan, sosialisasikan dan bisa diketahui, mungkin sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita bisa memberikan apresiasi kepada orang yang mungkin bisa seperti itu. Nah, cerita-cerita ini hampir sama dengan cerita-cerita tentang masalah-masalah yang lainnya. Ya seperti yang orang bilang itu ada cerita mustika, ya seperti merah delima, gitu ya, rantai babi dan sebagainya. Ini hampir sama semua. Dan mengklaim bahwa saya punya merah delima, saya punya ini dan sebagainya. Namun marilah kita berpikir dan jangan goyah dengan apa yang menjadi keimanan kita, bahwa apakah ada seseorang yang sudah tidak pernah yang sudah meninggal, maksud saya, itu bisa kembali lagi ke dunia dan menjadi seseorang menjadi kuntilanak, ataukah ini korin yang menjadikan itu, ataukah ini dari alam jin yang menjadi kuntilanak, ya kita semua ya harus teliti. Kenapa? Orang yang sudah dari alam sana untuk bisa masuk ke alam dunia nyata itu, waduh, saya mungkin hanya Allah lah yang bisa mengaturnya, bukan kita. Jadi ingat bahwa cerita tentang kuntilanak harus menjadikan sesuatu, ya, hal yang sangat bisa kita pahami secara akal, logika dan batinnya. Jadi marilah kita menyimak bersama tentang masalah hal-hal yang gaib. Dan kalau bicara tentang yang gaib, itu kita bicara yang harus dengan keyakinan. Nah, kalau kita bicaranya dengan akal mungkin juga berbeda lagi. Nah, karena ini udah ada cerita dari masyarakat luas, dari masyarakat umum, yang ada timbul yang cerita-cerita masyarakat lah ya, sebagian kecil atau yang ada kuntilanak ini, yang biasanya ada suara seperti ayam, anak ayam. Nah, kalau ada anak ayam pada malam-malam hari, biasanya di situ katanya ada kuntilanak. Nah, kebenaran kuntilanak harus kita benarkan dengan kita sendiri harus bisa mengalami,
ya. Dan mungkin kita juga bisa mengetahui. Kalau kita hanya mendengar dan cerita itu dari orang lain, untuk sementara jangan sampai goyah yang namanya keimanan kita. Dan logika bahwa alam goib dengan alam nyata itu tidak akan bisa nyampur sampai dengan saat sekarang. Karena apa? Jin alam goib, manusia adalah alam nyata, dan sampai saat sekarang pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah nyampur. Jadi itulah, sementara nanti kita bahas lagi bagaimana kuntilanak ini, dan mudah-mudahan ada nanti cerita yang kuntilanaknya, yang versi-versinya mungkin lebih berbeda dan menarik. Saya rasa cukup sekian, dan kita akan sambung lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.